Makanya Oh, saya heran. Terus oke. ya saya dengarkan saja. Itu hari saya dengarkan saja. Setelah itu ada orang yang membawa sesuatu di depan saya. Apa itu? Oh, ternyata itu kotak amal. Sepertinya saya Oh, sudah jadi orang Indonesia. iya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel, guys. Oke guys, kali ini kita akan teruskan lagi membuat bakalan video reaction mengenai tentang pengalaman orang Sudan apabila saatnya menikmati menjalani ibadah bulan Ramadan ketika berada di Indonesia. Ini satu perkara yang sangat-sangat untuk kita melihat bagaimana ceritanya pengalaman dan juga culture shock ketika menjalani Ramadan di Indonesia. Penasaran ya guys ya? Memang penasaran guys ya. Dengan judulnya Culture Shock Ramadan di Indonesia. Dan ini merupakan dari channel yaitu Omer Kanan. Jangan lupa seperti biasa guys, like, comment, share dan juga subscribe di dalam channel ini guys. Kira-kiranya seperti apakah ya mengenai tentang pengalaman orang Sudan culture shock Ramadan di Indonesia guys? Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama nonton di dalam video pada kali ini. Yuk guys. Oke guys, dengan hitungan 1, 2, dan 3 guys. Omer Al-Kanan. Oh, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi bikum wabarakatuh. fi qanati ala al-YouTube. Kali ini saya akan bahas tentang culture shock yang saya hadapi saat pertama kali saya puasa Ramadan di Indonesia. Bisa berbahasa Indonesia guys, mantap. Waktu masak makanan sahur. Oke. Di Sudan, makanan sahur disiapkan sebelum makan malam atau persamaan dengan makan malam. Karena di Sudan itu setelah buka puasa, orang makan malam sekitar jam 12 ke atas. Dan sahurnya jam 4. Sedangkan di Indonesia, makanan sahur disiapkan jam 3. Suatu ketika saya tidur nyenyak dan dengar suara yang membangunkan orang untuk sahur. Pas saya bangun, ternyata itu suara dari masjid yang membangunkan orang sahur. Pas saya lihat jam, ternyata masih jam 3. Jam 3 loh. Saya heran, jam 3? Kenapa orang bangun sahur jam 3? Sudah itu saya dengar dari kamar sebelah ada orang yang memasak, suara panci yang memasak begitu. Setelah itu saya tanya teman saya, kenapa dibangunkan sahur jam 3? Teman saya katanya bukan sahur yang dibangunkan jam 3, tapi makanannya yang disiapkan jam 3. Terus saya tanya, memang orang sahur jam berapa? Katanya sahurnya kayak biasa, mungkin jam 4, jam setengah 5. Terus langsung saya tanya, orang kalau sahur di sini memangnya makan apa? Kenapa masak? Dia bilang orang memasak karena sahur di Indonesia makan makanan berat. Oh, makanan berat. Makanan sahur. Makanan sahur. Makanan sahur di Sudan itu namanya rugag. Itu makanan sebenarnya makanan ringan. Kalau tidak ada rugag di rumah misalnya, minum susu dengan kurma atau minum jus. Karena kebiasaan orang Sudan itu sahur dengan sesuatu yang ringan. Sedangkan di Indonesia makan sahur itu makanan berat seperti nasi dan lauk pauk. Terus pertama kali saya di sini masih sama kebiasaan dulu yang di Sudan. Saya sahur dengan kurma dan susu. Kurma dan susu ya guys. Ceramah subuh. Ceramah subuh. Di Sudan, orang kalau sudah sholat subuh langsung pulang. Sedangkan di Indonesia, setelah sholat subuh, saya duduk, malah ada orang naik di mimbar. Saya kira kenapa ya, ada apa pagi-pagi ini? Langsung mulai ceramah, menceramah orang. Oh, ternyata ada ceramah setelah subuh. Saya kira mungkin satu hari saja atau hari itu saja. Langsung saya tanya teman lagi. Teman saya bilang, ya betul, setiap hari di Ramadan setelah sholat subuh tetap ada
ceramah di setiap Ceramah. masjid. Itu kebiasaan di Hmm. sini. Oh, di situ saya heran. Oh, ternyata ada ceramah ya. Oh, hal bagus sih ada ceramah. Oke. Aktivitas sehari-hari. Aktivitas sehari-hari, sehari-hari. Pertama Oke. kali saya di Indonesia, aktivitas sehari-hari seperti biasa. Orang kalau ada Oke. sekolah, pergi sekolah jam 7, kalau ada kerja pergi pagi-pagi seperti biasa. Sedangkan di Sudan agak mundur begitu jam aktivitasnya. Mungkin kalau Oh, sekolah jam 8 atau jam 9 orang baru pergi sekolah atau pergi oke. kerja. Terus waktu itu pertama kali saya di Indonesia waktu kuliah, ada jadwal pagi. Saya merasa sangat susah untuk menghadiri kuliah jam segitu karena biasanya mundur waktu kuliahan di Sudan. Makanya saya merasa berat, susah begitu, tidak terbiasa. Tapi setelah itu ya sudah terbiasa saja. Warung Oke. makan di siang Ramadan. Warung makan di Sudan kan ada dua macam. Ada warung yang buka, memang ada warung yang tutup. Sekalian tutup. Terus dari pemerintah sendiri tidak ada larangan untuk membuka warung. Dan warung makan yang terbuka biasanya ditutup dengan terpal untuk menghormati orang yang puasa dan orang yang Oh, tidak puasa juga. Sedangkan di Indonesia ada restoran buka dari pagi, ada restoran yang memang tidak buka kecuali jam 3 ke atas. Terus yang buka dari pagi itu buka dan makanannya di depan saja. Ya, saya heran. Masa makanannya di depan begitu disimpan? Tidak ditutup, tidak dihalang dengan sesuatu. Setahu saya, kalau pemerintah di sini tidak menganjurkan untuk buka restoran atau warung makan sebelum jam 3 biasanya, dan anjurannya buka setelah jam 3. Terus pernah saya tidak puasa, sakit itu hari, di pertama kali Ramadan saya di sini, pergi beli makan di restoran. Wah, saya heran restorannya buka, ndak tertutup, ndak ada terpalnya oke. kayak yang di Sudan. Dan pas saya masuk, saya merasa tidak enak begitu. Karena saya makan, pasti banyak yang puasa lewat. Jadi saya merasa tidak enak dan ya aneh begitu. Tapi alhamdulillah Aneh. sudah terbiasa saja dengan itu. Dan tidak apa-apa kalau ada restoran yang buka sekarang. Makanan buka puasa dan budaya takjil. Di Sudan orang buka puasa dengan kurma, atau Kurma. kalau tidak ada kurma, buka puasa dengan air. Setelah itu langsung makan makanan berat dan sholat. Oh, ya. Sedangkan di Indonesia buka puasa dengan kue atau gorengan atau es teler atau es cendol. Begitu orang buka puasa di Indonesia. Pertamanya saya masih dengan kebiasaan Sudan buka puasa saja dengan kurma dan air. Saya pernah diajak buka puasa di salah satu masjid dengan teman. Di situ saya baru tahu orang Indonesia buka puasa dengan es teler, es buah, dan lain-lain. Woi, Karena pas saya datang, mantap. duduk, sudah azan, dibagi-bagi es teler, kayak di gelas begitu, dibagi-bagi, terus buka puasa orang, setelah itu langsung sholat. Wah, saya tidak bisa sholat, karena saya biasanya langsung makan, masih lapar rasanya begitu. Jadi saya sholat, setelah sholat dibagikan nasi dibungkus. Saya juga heran, karena katanya buka puasa bersama. Buka puasa bersama di Sudan itu, ya di satu tempat orang makan, terus bersamaan di satu nampan, tidak bisa-bisa, tidak dikasih setiap orang bungkus begitu. Jadi pas saya ambil bungkusnya, saya merasa tidak enak, tidak bisa makan sendiri, karena biasanya tidak makan sendiri kalau misalnya buka bersama. Jadi awalnya malu karena kebiasaan di sana, malu kalau orang makan sendiri. Tapi setelah itu ya makan saja karena lapar, jadi tetap makan, tidak bisa ditunda kapan saja. Iya, iya. Buka puasa bersama di luar rumah. Di Sudan buka puasa bersama biasanya depan rumah, di tikar-tikar di depan rumah, dipasang tikar, terus keluarga yang dekat atau tetangga-tetangga yang tinggal dekat di situ, mereka gabung untuk buka bersama di tikar itu. Tikar itu namanya birish, khusus untuk laki-laki. Perempuan tidak boleh buka puasa di luar sama laki-laki. Jadi laki-laki di luar, perempuan di dalam rumah.
Dan orang Sudan jarang yang buka puasa di luar seperti di restoran, di tempat umum, jarang. Sedangkan orang Indonesia buka puasa bersama di luar rumah seperti di masjid, di pantai, dan lain-lain. Saya tahu itu karena pernah saya diajak buka puasa bersama di sebuah restoran. Saya heran, wah, orang buka puasa di restoran. Jadi pas saya pergi, ternyata buka puasanya campur laki-laki dengan perempuan, tidak pisah laki-laki sendiri, perempuan sendiri, tidak. Dan biasa saja. Wah, saya heran. Saya merasa aneh sih dan susah. Tapi setelah itu sudah sering dipanggil sama teman-teman buka puasa bersama di masjid atau di tempat lain. Ada juga ada di sini di masjid buka puasa bersama di masjid. Seperti yang saya dengar dari teman saya, dia bilang rumah-rumah yang dekat masjid itu ada gilirannya. Setiap 3 rumah harus membawa makanan untuk buka puasa di masjid. Itu 3 rumah tanggung untuk membawa makanan buka puasa untuk orang di masjid. Sedangkan di Sudan buka puasa di masjid itu seperti yang di depan rumah. Tidak ada giliran, tidak ada apa. Jadi orang saja yang tinggal dekat masjid langsung bawa makanannya seperti biasa datang. Ada di Sudan, kalau orang lewat di situ terus sudah azan belum sampai di rumahnya, harus dia singgah buka puasa di situ, dan orang yang punya tempat berusaha keras untuk dibuka di tempatnya karena ada pahalanya dan budayanya sudah budaya lama begitu. Pasti mahasiswa yang sudah kuliah di Sudan tahu tentang hal itu. Yang sudah pernah begitu, coba berikan pengalamannya di kolom komentar. Dan bagaimana rasanya buka puasa di depan rumah atau di jalan saja. Ceramah sebelum sholat tarawih dan kotak amal. Ramadan pertama saya di sini, setelah buka puasa, saya pergi masjid untuk sholat Isya dan tarawih. Setelah sholat Isya, saya duduk. Ada juga orang yang naik di mimbar. Itu orang yang naik di mimbar ternyata pembawa ceramah. Wah, saya merasa aneh. Ada ceramah juga kalau setelah Isya. Sedangkan di Sudan kalau orang sudah sholat Isya langsung sholat tarawih. Makanya saya heran. Terus ya saya dengarkan saja. Itu hari saya dengarkan saja. Setelah itu ada orang yang membawa sesuatu di depan saya. Apa itu? Oh, ternyata itu kotak amal. Itu kotak amal. Ya, buat yang mau infak, kasih uangnya untuk orang yang itu. Atau biasanya ada kotak amal yang dioper. Saya merasa sangat aneh. Ada ceramah terus ada kotak amal, ya gimana itu? Di situ baru saya tahu bahwa di Indonesia setelah sholat Isya tidak langsung orang sholat tarawih, tapi ada ceramah. Di ceramah itu ada kotak amal. Aneh sih, tapi ya bagus lah. Makanan malam dan tidur. Makanan malam dan tidur. Di Sudan orang makan malam jam 12 ke atas. Makan malam makanan berat. Sedangkan di Indonesia orang tidak makan malam, langsung jam 10-11 orang sudah tidur. Tapi saya pertamanya juga di sini tidak langsung tidur, tetap makan malam di sini. Baru sekarang, mungkin baru Ramadan ini 2021, saya tidak makan malam tapi sahurnya dengan makanan berat. Sepertinya saya sudah jadi orang Indonesia. Iya. Sampai di sini selesai culture shock yang saya hadapi di Indonesia saat bulan Ramadan. Mohon maaf kalau ada kesalahan bahasa karena saya bukan orang Indonesia. Kemungkinan ada kesalahan, jadi mohon maaf. Untuk video selanjutnya, tulis di komentar mau video tentang apa. Syukran lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Terbaik dari Abang Omer dari negara Sudan. Oke guys, demikianlah sebentar tadi video dari channel Abang Omer Kanan, pemuda yang berasal dari negara Sudan. Sepertinya seorang mahasiswa ya, yang belajar saatnya ketika berada di Indonesia. Dan itulah ya guys, beberapa pengalaman beliau dan juga culture shock ketika menjalani ibadah puasa Ramadan di Indonesia. Begitu juga dia menceritakan tentang bagaimana perkara yang terjadi
ketika menjalani Ramadan di negara beliau, yaitu negara Sudan, dan beliau membuat sedikit sebanyak orang kata perbandingan ya, maksudnya dari segi cara makan selepas sahur, tarawih, lepas tu cara membuka puasa dan sebagainya. Jadi dia sudah menceritakan dalam videonya tadi. Jadi secara tidak langsung saya mungkin memberikan sedikit sebanyak pandangan saya lah. Mungkin apa yang terjadi dengan Abang Omar ini mungkin sekitar yang berada di tempat-tempat yang tertentu lah, daerah-daerah yang tertentu. Tidak tahulah kalau di daerah-daerah ataupun provinsi-provinsi yang berada di Indonesia, karena Indonesia itu kan negara yang bagi saya sangat luas dan sangat besar, yaitu mempunyai penduduk ya hampir 300 juta jiwa guys. Jadi bagi saya apa yang diceritakan oleh Abang Omar ini sedikit sebanyak ia adalah satu gambaran pandangan dan juga pribadi serta pengalaman, karena apa yang diceritakan dengan tajuknya pun guys, yaitu dengan judulnya Culture Shock Pengalaman Ramadan di Indonesia Pribadi. Apa yang dia lihat itulah yang dia ceritakan di dalam videonya. Mungkin kalian bisa untuk berbagi cerita, berbagi info mengikut daerah-daerah ataupun di mana-mana pun tempat ya, tentang bagaimana cerita saatnya ketika menjalani ibadah puasa Ramadan di Indonesia. Jadi apapun saya melihat tadi Abang Omar ni memang benar-benar pas banget dalam membicarakan bahasa Indonesia, dan kita dapat sama-sama memahami guys ya, memahami apa yang disampaikan, hasil pengalaman dan juga culture shock beliau ketika berada di Indonesia. Memang saya lihat Abang Omar ni sudah serasanya seperti orang Indonesia guys, karena apa yang dituturkan dalam bahasa Indonesianya tuh guys, wah orang bilang wah kita sepertinya ini benar-benar Indonesia banget ya guys ya, jiwanya itu sudah merasai bahwa inilah cerita dan juga pengalaman ketika belajar di negara Indonesia. Apapun itu adalah permulaan lah, tapi pada kali ini setelah beliau menjalani Ramadan berkali-kali di Indonesia, dia sudah serasanya cocok sekali ya, sesuai dan menurut apa yang dibicarakannya itu adalah sebagai orang kata pengalaman dan juga culture shock pertama kali ketika menjalani Ramadan di Indonesia. Menurut kalian bagaimana apa yang saya dapat lihat hari ini? Video pada kali ini memang sangat-sangat menarik dan ia bisa memberikan kita juga edukasi bagaimana cerita Ramadan di negara Sudan dan juga di Indonesia menurut pengalaman orang dari negara Sudan. Apapun kalian bisa tuliskan di ruangan kolom komentar, dan jangan lupa guys, jikalau ada rekomendasi dan juga saranan ya bisa juga untuk tuliskan di ruangan kolom komentar. Insyaallah kita akan teruskan lagi dengan video-video yang akan datang sebagai satu edukasi dan juga pengetahuan kepada kita semua, terutamanya buat diri Uncle. Tetap semangat guys. Itu saja Uncle. Insyaallah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang guys. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia. I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.